Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah al-afadil? أسأل الله أن يمنحكم الصحة والعافية وأن يزيدكم بالعلم والبركة والحماسة في طلب العلم. طيب أيها الإخوة، كيف حال إيمانكم وكيف حال علومكم؟ هل يزيدان أو ينقصان؟ لعلهما يزيدان. طيب أيها الإخوة، هل فهمتم قبل أن ندخل إلى الدرس الجديد هل فهمتم المادة القديمة؟ فهمتم أم لا؟ نحسن الظن لكم أنكم فهمتم تلك المادة. قد تكلمنا عن آنية. ما معنى آنية؟ الآنية معناه bejana atau wadah. طيب فهمتم؟ لماذا نتكلم عن هذا الأستاذ؟ انظر، تأمل معي. طيب الماء للطهارة أين نضعه؟ طبعا في الإناء أو في البركة، صحيح؟ ولا بد لنا أن نتأكد من طهارة هذه البركة لأنه موضع الماء، صحيح؟ Jadi kenapa Ustaz kita belajar tentang bab wadah atau bejana di sini, Ustaz? Kan kita lagi belajar taharah, tentang kesucian, ya kan? Nah, jawabnya adalah bahwa kan kita bertaharah itu menggunakan air. Air sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kemudian air itu kan tidak mungkin kita hanya tidak mungkin kita hanya mengambil air yang mengalir. Artinya apa? Yang dari keran langsung. Pasti kita ada menampung air, ada penampungan air, ya, untuk kita gunakan. Nah, tempat penampungan ini dinamakan wadah atau bejana. Nah, kita harus juga memperhatikan kesucian wadah atau bejana yang di dalamnya ada air yang kita gunakan, baik itu untuk bersuci, untuk kita gunakan untuk minum dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari bab aniyah, bab wadah atau bejana. Kita sudah mempelajari bagaimana kondisi jika wadah atau bejana itu terbuat dari emas, apakah boleh kita gunakan atau tidak. Apabila wadah tersebut terbuat dari perak, apakah boleh kita gunakan atau tidak. Baik. Fahimtum hadhil mawad kullaha? Juga kita sudah mempelajari bagaimana Ustaz kalau misalnya kondisi wadahnya itu ditambal ataupun diikat dengan pengait yang terbuat dari emas atau perak. Kita juga sudah mempelajari hal itu. Baik. Nah, sekarang kondisi ataupun masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah. Ya, dibuka semuanya kitab Al-Fiqhul Muyassar tentang al-mas'alatu tsalitsah. Fahimtum? Aniyatul kuffari. Wadah yang digunakan oleh orang kafir, ya, apakah itu suci? Apakah kita boleh menggunakan wadah tersebut? Nah, kita akan mengetahui jawabannya. Baik. Naktub lakum al-maddah, al-mawdu' 'an al-maddah.
Aniyatul kuffar. Aniyatul kuffar. Wadah atau bejana yang digunakan oleh orang kafir. Nah, al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Nah, kita asalnya dulu. Nah, asal al-aslu fil aniyah al-aslu fiha aniyatul al-kuffar al-hil. Al-aslu fi aniyatil kuffar fi aniyatil kuffar al-hil. Asal hukumnya menggunakan wadah yang telah digunakan oleh kaum kafir itu adalah halal. Kecuali ini al-aslunya ya. Kita terlebih dahulu. Aniyatul kuffar al-aslu al-hillu. Nah, kecuali idza ulimat najasatuha. Idza ulimat najasatuha fayahrum. Fayahrum. Jika kita tahu wadah yang tersebut bernajis, mungkin karena kita tahu bahwa di mereka orang kafir tersebut sering memakan daging anjing atau babi. Nah, kalau kita sudah tahu itu berarti menggunakan wadah mereka, tempat makan mereka, ya, tempat alat masak mereka itu tidak boleh, ya, haram. Fa innahu la yajuz isti'maluha illa ba'da ghasliha, kecuali sudah dicuci, ya, sudah dicuci sehingga bersih, ya, bersih. Di hadits Abi Tha'labah al-Khashani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afa na'kula fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha. Nah, faghsiluha thumma kulu fiha. Nah, berdasarkan hadis Abi Tha'labah al-Khashani beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, kita berada di negaranya ataupun tanah orang kafir ini, ya, tanah para ahli kitab. Afana kula fi aniyatihim, apakah kita boleh makan dari wadah mereka, dari alat makan mereka? Qala la ta'kulu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan makan dari wajan mereka, dari wadah mereka, ya, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati selain wadah tersebut. Faghsiluha. Nah, bila kalian ingin makan dari wadah mereka, maka cucilah wadah tersebut, kemudian makan dari wadah milik mereka. Nah, jadi dalilnya sudah tahu, ya, bahwa tidak boleh memakan dari wadah mereka kecuali setelah mencuci. Fahimtum? Nah, wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Nah, kemudian boleh makan, ya, yajuz idza lam tu'lam najasatuha. Nah, boleh makan kalau kalian tidak mengetahui apakah wadah tersebut bernajis atau tidak.
Atau apakah kaum tersebut tidak kaum tersebut kebiasaan mereka tidak makan yang bernajis seperti daging babi dan anjing, mereka tidak makan itu. Nah, berarti kan kita tidak tahu apakah najiskah wadah ini atau tidak kan? Nah, disebutkan di sini bi an yakuna ahla ghairu ma'rufin bi masyaratin najasah. Nah, bahwasanya warga ataupun masyarakat kaum kafir tersebut, nah, mereka terkenal tidak suka makan daging anjing dan babi, ghairu ma'rufin bi mubasyaratin najasah. Dan mereka tidak suka memelihara babi, memelihara anjing di dalam rumah, enggak suka mereka. Nah, fa innahu yajuzu isti'malaha. Nah, maka jika keadaannya seperti itu, maka boleh kita gunakan. Dan thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu min mazadati imra'atin musyrikah. Ma mana mazadah maknahu ay ziyadah, qirbah, mazadah maknahu qirbah, mazadah maknahu qirbah. Qirbah. Apa artinya qirbah, Ustaz? Qirbah yuzad fi hajab min ghairiha. Qirbah. Qirbah itu bentuknya seperti tempat air minuman yang terbuat dari kulit. Dipakai orang-orang zaman terdahulu, ya. Orang zaman terdahulu itu di padang pasir ada qirbah namanya, yang terbuat dari kulit yang tidak bisa ditembus oleh air. Itu ada botol minuman, bukan botol itu namanya ya, tempat minum yang terbuat dari qirbah tersebut. Baik. Fahimtum hatta huna? Baik. Nah, di sini disebutkan wa akhadul ma'i lil wudu min mazadati imra'atin musyrikah. Nah, beliau mengambil air wudu itu dari tempat minumnya perempuan musyrik, ya, perempuan musyrik. Wali anna Allah, nah itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlul kitab. Nah, bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, Allah memubahkan ataupun membolehkan bagi kita ta'am ahlul kitab, ya, makanan yang dimakan oleh ahlul kitab. Wa qad yuqaddimunaha ilaina fi awanihim. Nah, dan juga mereka telah disuguhkan kepada kita di dalam bejana mereka, di dalam wadah mereka, ya. Nah, mereka sudah menyuguhkan kepada kita di wadah mereka. Kama da'a ulam Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubz sya'irin wa ihalati sanikha fa akala minha. Nah, seperti halnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gulam, ya, anak pemuda ataupun gulam itu istilahnya anak baru gede, ya, ABG, gulam Yahudi dan Nabi. Jadi anak Yahudi tersebut mengundang Nabi, ya, agar memakan makanan yang dia sediakan. Makanannya apa itu? Khubz syair, ya, roti dari gandum. Wa ihalah. Ihalah apa artinya? Asyahm wa zait. Ihalah itu adalah lemak, ya, ataupun minyak. Lemak atau minyak, ya. Lemak itu kalau orang Arab itu minyak untuk penggorengan itu dari lemak nabati, ya, lemak nabati. Nah, wa ihla sanikhah fa akala minha. Sanikhah al-mutaghayyiratur rih. Nah,
yang aromanya itu sudah berbeda, ya. Aromanya itu sudah terasa berbeda. Fa'akala minha, kemudian Rasulullah SAW memakan hidangan anak Yahudi tersebut. Nah, ini dalil bahwa boleh memakan makanan yang dihidangkan oleh orang kafir, ya, ahlul kitab, dari wadah mereka, dari wajan mereka, jika kita tahu mereka itu tidak suka makan daging anjing dan babi, dan kita tahu mereka tidak memelihara anjing di dalam rumah. Nah, fahimtum? Nah, ini aniyatul kuffar, hukum aniyatul kuffar. Nah, jadi silahkan dijawab pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan pertama, coba bagikan bagaimana kondisi wadah yang telah digunakan oleh orang kafir itu bisa kita gunakan, dan bagaimana kondisi wadah yang digunakan oleh orang kafir itu tidak boleh kita gunakan atau haram kita gunakan. Baik. Fahimtum soal? Baik. Ajibu fi e-learning insyaallah. وسوف نأخذ النتيجة لمن أجاب هذه الأسئلة. طيب. إذن نلخص القول بأن آنية الكفار ينقسم إلى قسمين. ini terbagi jadi dua hukum. Yang pertama halal menggunakan, yang kedua haram menggunakannya. Halal menggunakannya al-aslu al-hil, ya. Jadi asal hukum dari menggunakan aniyatul kufar itu adalah boleh, asal hukumnya. Nah, asal hukumnya adalah boleh, kecuali kalau kita kita tahu orang kafir tersebut atau ahli kitab tersebut dia sering makan daging anjing dan babi. Nah, maka dari hukumnya asal halal menjadi haram jika kita tahu tersebut. Juga kecuali kalau kita tahu mereka tidak ada selain wadah tersebut, tidak ada selain wadah mereka. Nah, dan juga illa ba'da ghasliha. Nah, kalau tidak ada wadah mereka berarti kita harus mencucinya. Mencuci ba'da ghasliha, kemudian memakan dari wadah tersebut. Nah, yang pertama al-hil sudah jelas. Kemudian boleh menggunakan wadah yang telah digunakan orang kafir, ya, yang bukan Islam. Idza lam ta'lam najasataha. Jika kita tidak mengetahui ada najis, ya, dari wadah tersebut, atau mungkin karena kita tahu mereka itu tidak suka makan yang bernajis seperti daging babi dan daging anjing, juga tidak memelihara anjing di rumah, maka boleh menggunakannya karena kita sudah tahu itu, sudah yakin kita tidak bernajis wadahnya. Hal fahimtumul maddah? Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Sawfa نستمر ونواصل هذه الدراسة في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.